Kisah seorang gadis yang masih duduk di bangku sekolah. Karena keadaan ekonomi yang sulit, dia harus bekerja menjadi tulang punggung keluarga untuk menggantikan sang ayah yang sudah meninggal. Di samping itu, dia juga merawat ibunya yang memiliki asma dan tunarungu. Yoon Yong adalah gadis yang pintar dan cerdas. Dia memiliki cita-cita menjadi PNS setelah lulus sekolah nantinya, namun karena kondisi ekonomi, dia harus putus sekolah tanpa sepengetahuan ibunya, dan dia bekerja di salah satu kafe. Semua dilakukan demi membeli obat ibunya dan melunasi hutang ayahnya. Namun, di hadapan ibunya dia berpura-pura tetap bersekolah. Agar sang ibu tidak khawatir terhadap kondisinya, dia memiliki mimpi untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Singkat cerita, saat malam hari dia pulang bekerja, dia merasa diikuti oleh seseorang. Benar saja, tiba-tiba orang tersebut menyerangnya dari belakang. Lalu kemudian, dia diperkosa oleh pria cabul tersebut, dan si pria mengancam kalau dia akan membunuh ibunya jika berani melaporkannya ke polisi. Dia mengenal lelaki cabul tersebut. Lelaki itu adalah bos di tempat sang ibu bekerja. Lelaki itu juga kadang membantu menjaga ibunya saat di tempat kerjanya. Namun di balik kebaikannya tersebut, ternyata dia sudah lama memiliki niat untuk mencabuli Yoon Yong. Saat dia mau pergi meninggalkan Yoon Yong, dari belakang tiba-tiba Yoon Yong memukulnya dengan sebuah batu besar. Dia memukulnya berkali-kali sampai lelaki cabul tersebut akhirnya tewas. Singkat cerita, dia tertangkap karena kasus pembunuhan. Pengacaranya pun berkata kalau tidak bisa berbuat banyak di sini, sekalipun yang dia perbuat adalah pembelaan diri. Pembelaan diri tersebut tidak bisa disebut pembelaan jika semua berujung pada pembunuhan. Selain itu, untuk meringankan hukuman yang didapatkan oleh Yoon Yong, pengacaranya bisa saja mengatakan kalau dia telah diperkosa dan dilecehkan. Namun karena sebelum kejadian dia sudah saling kenal dengan pria cabul itu, maka mungkin juri yang hadir di persidangan tersebut berpikir lain. Bahwa Yoon Yong mungkin sudah sering melakukan hal tersebut dengan pria itu, dan semua keputusan tergantung pada pengadilan nantinya, hingga satu-satunya cara yang terbaik baginya, dengan meminta bantuan pada Komnas Perempuan atas insiden pemerkosaan tersebut. Akan tetapi, Yoon Yong tidak siap untuk mengungkapkan itu semua, dan tidak suka mencari perhatian. Oleh karena itu, dia pasrah dengan putusan pengadilan, dan pihak pengadilan pun memutuskan vonis 5 tahun penjara. Dengan begitu, mimpinya yang ingin menjadi seorang PNS tidak dapat diwujudkan untuk sementara waktu. Dia mulai menjalani kehidupannya di penjara, dan menepati sel 12. Saat dia di sel itu, dia disambut baik dengan narapidana di dalam sana. Di beberapa hari awal, narapidana lain belum mengetahui kasus Yoon Yong. Mereka mencoba berbagi cerita untuk mengurangi rasa depresi dan beban yang ada di pikirannya. Pada malam hari, seorang wanita tua terpidana mati bernama Sonji menceritakan kisahnya hingga berakhir di dalam penjara. Dia berkata kalau dia dulu mempunyai seorang anak yang meninggal karena tabrak lari. Dia tertabrak supir yang sedang dalam pengaruh alkohol. Suatu hari akhirnya sang supir menyerahkan diri ke polisi. Namun karena amarah yang tidak bisa dipendam, membuat Sonji membakar rumah sang supir itu dan membunuh 5 anggota keluarganya yang tengah tertidur. Dari situ, dia pun akhirnya merasa bukan hanya dirinya yang sedang mengalami masa sulit. Dia akhirnya mulai menulis surat mengabarkan kondisinya ke sang ibu,
bahwa dia baik-baik saja selama dia berada di penjara. Dia juga mulai mencoba beradaptasi dengan lingkungan, mulai melakukan pekerjaan yang ada di penjara. Hingga suatu hari, dia mendapatkan kunjungan dari ibunya. Singkat cerita, keesokan harinya tiba-tiba Yun Yong mengalami demam. Dia akhirnya dibawa ke ruang medis di lapas tersebut untuk mendapatkan perawatan. Dengan sangat terkejut, dia mendapatkan kabar bahwa dia saat ini sedang dalam kondisi hamil. Dia tiba-tiba berlari sekencang mungkin dan memanggil ibunya, sebelum dia akhirnya berhasil dihentikan oleh petugas akibat percobaan kabur yang Yun Yong lakukan. Kini dia diisolasi sementara waktu di suatu ruangan. Sementara itu kabar kehamilannya dan kasus yang menimpa Yun Yong pun kini terdengar oleh rekan sekamarnya. Hingga akhirnya Sonji mendatangi Yun Yong ke ruangan isolasinya, yang kini sedang dalam keadaan depresi. Sonji yang melihatnya mencoba menenangkan dan terus memeluknya. Sonji pun membantu membawa Yun Yong kembali ke ruangan selnya. Mereka semua berdiskusi, apa yang sebenarnya harus dilakukan? Apakah aborsi adalah jalan yang terbaik? Namun mereka juga tidak bisa mengambil keputusan itu. Di samping itu rekan sel Yun Yong terus memberikan support kepadanya. Singkat cerita, mereka semua saling menyayangi dan menjadi sahabat serta keluarga, terutama untuk Yun Yong. Rekan selnya berusaha selalu melindunginya, karena mengetahui dia sedang hamil dan mengalami depresi. Hingga suatu hari, dia merasa putus asa dan ingin membunuh janinnya, dengan menusukkan runcing kaca ke bagian perutnya. Akan tetapi ada rekan selnya yang mengetahui hal tersebut. Dia mencoba menghentikan apa yang Yun Yong lakukan, meskipun dengan kekerasan. Beberapa hari kemudian, ibunya datang untuk menjenguk Yun Yong. Namun petugas sipir berkata kalau sang ibu tidak bisa bertemu dengan putrinya saat ini, karena keinginan putrinya sendiri yang tidak ingin mendapatkan kunjungan dari siapapun. Support dari rekan selnya terus dilakukan untuk Yun Yong, di mana mereka mencoba menyemangatinya, agar dia bisa berkata semuanya yang sudah terjadi pada dirinya, dan meminta perlindungan kepada Komnas Perempuan, dan juga meminta persidangan ulang. Support untuk Yun Yong tidak hanya datang dari teman narapidana, tetapi support itu juga datang dari petugas sipir, sehingga mereka memindahkan Yun Yong ke pekerjaan yang lebih ringan, dengan upah yang sebanding dengan pekerjaan sebelumnya di bengkel. Ia tidak ingin ibunya tahu soal kehamilannya, agar tidak ada rasa khawatir dari sang ibu. Pada malam hari, dia menulis surat untuk ibunya dan mengatakan untuk tidak usah mengunjunginya dulu selama 1 tahun, dengan alasan dia ingin bekerja keras dalam penjara agar menjadi narapidana teladan. Dengan itu dia meminta ibunya untuk tidak mencemaskannya. Hingga suatu hari, Yun Yong mengalami kram di perutnya. Akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit dan didampingi oleh petugas. Di sana dokter berkata bahwa usia kehamilannya sudah menginjak 6 bulan, akan tetapi bayi dalam perutnya sangat kecil, kata dokter. Hal itu disebabkan oleh ibunya yang menolak kehadiran sang bayi, karena itulah bayinya bersembunyi. Namun di balik ukuran yang kecil itu, bayinya dalam keadaan sehat. Saat Yun Yong sampai ke selnya, teman selnya ingin tahu apa yang terjadi pada dirinya saat di rumah sakit tadi, dan ia pun menceritakan semuanya, dan rasa simpati pada Yun Yong pun semakin besar dari teman kamar selnya.
Beberapa hari kemudian persidangan ulang tentang kasus Yun Yong diselenggarakan. Saat itu dia memberikan pernyataan. Dia mengakui kalau telah membunuh seseorang. Tetapi dia juga mengalami pelecehan seksual. Terlepas mereka percaya atau tidak dengan apa yang dikatakan Yun Yong, dia mengatakan bahwa dia siap mematuhi aturan. Dia rela dipenjara 5 atau sampai 10 tahun pun, yang pada intinya, suatu saat nanti dia akan bisa berkumpul lagi bersama sang ibu. Hingga putusan sidang ulang pun dibacakan, pelecehan seksual yang dikatakan oleh Yun Yong tidak diterima karena dianggap suka sama suka. Namun beberapa hal juga tidak bisa dikatakan seperti itu, sehingga hakim memutuskan untuk memvonis Yun Yong hukuman 1 tahun penjara. Dan untuk merayakan hal itu, suatu malam saat Yun Yong tertidur pulas, rekan sekamarnya bangun dan mulai ke kamar kecil bergantian. Ternyata mereka menggambar bunga kosmos di bagian dinding, bunga yang sangat ia sukai. Terlihat sederhana, namun ia sangat tersentuh dengan itu semua. Kehadiran Yun Yong di sana membuat penjara semakin berwarna, dan setiap ada waktu, mereka selalu membuatkan sesuatu untuk dijadikan kejutan untuk kelahiran anak Yun Yong nanti. Mereka juga sibuk menyiapkan nama untuk anak Yun Yong nantinya. Hingga hari kelahiran pun tiba, dia mengalami kontraksi dan air ketubannya mulai pecah. Yun Yong pun segera dilarikan ke rumah sakit, dan semua teman selnya tampak gelisah menunggu kabar darinya. Saat itu dia tidak mendorong bayinya untuk keluar, sampai perawat membantu mendorong perutnya agar bayinya bisa keluar. Setelah selesai, ia pun harus dirawat di rumah sakit, hingga masa tahanannya selesai. Ternyata dia sudah menuliskan pesan kepada rekan selnya. Dia berkata kalau dia melahirkan seorang gadis perempuan. Setelah dia mengalami perjalanan yang panjang dan cukup sulit, akhirnya dia memutuskan untuk putrinya bisa diadopsi orang lain. Dia ingin anaknya menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan dia akhirnya tinggal bersama ibunya kembali, dan menjadi PNS sesuai cita-citanya dulu.